Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, Halo kembali lagi bersama Kak Mary dan Kak Am. Oke, di bulan yang baru ini kita mau memuji nama Tuhan dengan jauh lebih semangat lagi daripada bulan lalu, ya nggak Kak Am? Bener banget Kak Mary. Oke, sebelumnya ayo semua bangkit berdiri. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berkumpul untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan menjadi anakmu yang taat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke Kak, lagu kita selanjutnya apa nih Kak? Jangan kamu khawatir. Musik. Ayo adik-adik semua nyanyi dengan semangat. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, tapi aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Yeay. Jadi kita gak perlu khawatir karena burung aja sama bunga-bunga dipelihara sama Tuhan. Bener, ya Kak. Apalagi kita ya. Betul banget. Jadi adik-adik gak boleh khawatir. Kalau misalnya ada rasa takut, aduh nanti aku ujian gak bisa gimana, tidak boleh ya, gak boleh gitu. Harus ingat Tuhan pasti pelihara. Oke, lagu selanjutnya kita mau mengingat bahwa Tuhan kita itu besar dan dia ada di tengah-tengah kita. Musik. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan
bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, apa besar? Lebih cepat. Besar. Lebih cepat lagi Kak. Besar. Besar. Oke, kita udah nyanyi lagu apa tadi? Memuji nama Tuhan. Kalau Tuhan kita itu besar. Bener banget. Sekarang kita menyanyi lagu berikutnya nih, Kak Mary. Apa tuh Kak Aa? Itu adalah Sukacita di Hatiku. Wow, oke. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, sekali lagi adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita karena Yesus tinggal di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita karena Yesus tinggal di dalamku. Hore! Oke adik-adik, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Masih tetap semangat ya dan harus fokus terus. Oke, semuanya boleh duduk diam. Kita mau siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Memuji nama Tuhan. nama Tuhan. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa menenangkan hati, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Yeay, semuanya bersuka cita ya, amin. Yeay, kita udah menyanyi buat Tuhan, udah bersuka cita bersama. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tahu kan sepanjang minggu ini kita mempelajari kisah tentang Paulus. Nah, ada banyak berbagai cerita yang kita dengarkan tentang Paulus dan dari mulai Paulus diselamatkan, sampai dia akhirnya mengalami lika-liku kehidupannya dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, dalam memberitakan keselamatan kepada orang-orang. Dia mengalami penderitaan, dia dirajam batu, di penjara. Pokoknya kehidupan Paulus sangat-sangat menderita pada saat itu ya. Dia karena tidak disukai orang, karena masih banyak orang yang tidak suka dengan pengajaran-pengajaran tentang Tuhan Yesus. Nah, tapi di sini kita tahu kan perjalanan Paulus itu sangat-sangat menyulitkan gitu ya. Tapi belum sampai di situ aja. Adik-adik masih ingat kan pelajaran minggu-minggu sebelumnya, terutama minggu lalu. Nah, di situ Paulus masih merasakan penderitaan yang sama ketika dia harus dipenjara, dan akhirnya dia akan diadili di sebuah pengadilan yang dia akan dibawa ke Roma. Nah, yang hari ini Kak Naomi mau ceritakan adalah
perjalanan Paulus saat dia mau menuju Roma. Nah, adik-adik, pernah gak sih melihat badai? Adik-adik tahu kan kalau akhir-akhir ini kita sudah memulai memasuki musim hujan. Tadi malam juga Kanomi kehujanan karena hampir setiap hari sekarang udah mulai sering hujan ya adik-adik. Bahkan kemarin di sebuah daerah di Jakarta saking hujannya besar banget sampai berasa badai, anginnya kenceng ya minta ampun, sampai pohon-pohon bergerak sampai udah goyang-goyang, anginnya saking kencengnya banget, sampai daun-daun udah berterbangan, sampai menggoyangkan banyak benda-benda deh di pinggir jalan. Nah itu cukup menyeramkan ya adik-adik. Bahkan badai seperti itu aja Kanomi udah ngeri banget gitu ya. Apalagi kalau kita lagi di pinggir jalan di luar rumah terus ada badai seperti itu pasti serem banget. Apalagi kalau badainya kita rasakan saat di sebuah kapal adik-adik. Nah disitulah yang dirasakan oleh Paulus pada saat dia mau dibawa ke Roma untuk diadili. Nah itu yang dirasakan Paulus bersama dengan orang-orang di sebuah kapal. Nah adik-adik pengen tahu, penasaran kayak gimana ceritanya, kayak gimana kisahnya? Yuk kita saksikan sama-sama video ini. Selamat menonton. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, "Kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal." Kapal itu kandas di Pulau Malta. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus.
Maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Penguasa Malta mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Nah, itu dia adik-adik yang adik-adik sudah saksikan ketika Paulus sedang mau dibawa perjalanan menuju Roma untuk diadili. Apa yang terjadi kepada Paulus dan orang-orang yang berada di kapal? Ya, benar seperti yang tadi Kanomi bicarakan. Mereka dilanda oleh badai yang sangat mengerikan, yang besar. Nah, adik-adik kalau lihat badai di sekitar kita aja udah serem banget ya. Tapi kita kan masih bisa bersembunyi di dalam rumah. Kita masih merasa aman di dalam rumah karena kita nggak perlu ngerasain goyang-goyang, nggak perlu ngerasain angin yang kencang. Tapi di situ mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka ngerasainnya di sebuah kapal. Mereka semuanya ketakutan. Kalau adik-adik mungkin ada di situ, pasti kita ngerasa ketakutan banget. Kanomi aja mungkin kalau di situ udah nangis-nangis kali ya, udah nggak tahu lagi harus ngapain. Tapi di situ mereka semua panik. Mereka merasa akan mati. Mereka merasa ini pasti kita bakalan mati nih, pasti kapalnya bakalan hancur. Tapi di situ ketika ada Paulus ada alasan gak untuk takut? Ada, pasti dia bisa aja takut karena saking badainya kenceng banget. Paulus bisa aja takut, tapi Paulus tidak takut. Udah banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Paulus sebelum-sebelumnya, tapi Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menyertai dan menjaga, melindungi Paulus. Bahkan ketika ada badai seperti itu pun, Paulus pun yang mungkin tadinya takut, dia merasakan damai sejahtera. Karena sebelumnya malaikat Tuhan datang kepada Paulus dan memberitahukan bahwa mereka semua akan selamat dan menuju ke Roma. Nah, itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di kapal, bahwa hei kalian semua tenang aja, kita semua akan selamat karena malaikat Tuhan ini sendiri yang bilang kalau kita akan selamat. Jadi gak perlu takut, gak perlu khawatir, katanya Paulus. Sampai akhirnya mereka semua selamat sesuai dengan yang Tuhan janjikan, seperti yang Tuhan katakan lewat malaikat Tuhan itu kepada Paulus, kalau mereka ini selamat. Yeay, Tuhan itu baik, Tuhan kita hebat ya adik-adik. Dia berkuasa dan kita gak perlu takut nih kalau misalkan kita dalam keadaan yang kesulitan, di tengah badai, dalam keadaan-keadaan yang membuat kita sedih, ketakutan, menderita. Tuhan selalu menyertai kita. Dia yang akan memberikan kita damai sejahtera. Nah, apa aja nih adik-adik yang menurut adik-adik masih adik-adik rasakan takut di kehidupan kita? Mungkin ada yang takut gelap, mungkin ada yang takut kecoa, takut apapun itu, takut. Ada yang masih takut hantu, ada yang takut apa lagi? Banyak ya mungkin ketakutan-ketakutan kita. Tapi sekali lagi adik-adik, walaupun kita takut, adik-adik bisa nih percaya sama
Tuhan Yesus. Percaya kalau Tuhan Yesus yang akan menjaga kita, Tuhan yang akan melindungi kita, bahkan di saat di tengah badai, di tengah kesulitan kita, ketakutan kita, Tuhan yang akan memberikan kita damai sejahtera. Nah, itu dia firman Tuhan yang bisa Kak Naomi sampaikan kepada adik-adik. Jangan lupa diingat-ingat lagi, dipelajari lagi, dan kita renungkan sepanjang minggu ke depan, dan setiap apa yang kita jalani sepanjang minggu ke depan, hari-hari ke depan, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai ketemu hari Minggu lagi. Kalau ada kejadian-kejadian yang bikin kita takut, yang bikin kita sedih, selalu berdoa datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan supaya Tuhan menjaga kita, supaya Tuhan yang akan memberikan kita damai, supaya kita kuat menghadapi setiap apapun itu ketakutan kita, kesedihan kita. Oke adik-adik? Yuk sama-sama kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Ikutin Kak Naomi berdoa ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat kasih Tuhan, buat kebenaran Tuhan, cerita firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan berkuasa. Bahkan di saat badai pun, Tuhan tetap menjaga Paulus dan melindungi semua orang. Begitupun aku dan teman-temanku dan semua keluargaku, ketika kami ketakutan, kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong kami, yang akan memberikan kami damai sejahtera. Kami terus percaya dan kami mau terus menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menjadi Tuhan kami, yang terus kami sembah, yang terus kami puji sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan. Biarlah terus menguatkan kami, mengajarkan kami, sampai kami semakin yakin dan percaya kepada Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Halo adik-adik. Yeay, kembali lagi bersama Kak Naomi, Kak Mary. Yeay, kita sekarang berkumpul bertiga meramaikan sesi challenge. Nah, challenge kita yang pertama ada challenge nih dari Kak Naomi. Adik-adik siapkan kertas. Nah, yang bahan-bahannya gampang yang ditemukan di rumah adik-adik semua ya. Cuman butuh kertas, mungkin alat-alat mewarnai atau pensil atau pulpen. Nah, adik-adik nanti gambar sebuah kapal dan mungkin kan tadi cerita tentang badai nih, boleh tuh gambar-gambar badai, ombak-ombak, awan-awan. Oh iya, ada petir-petirnya, boleh tuh gambar kayak gitu. Nah, itu challenge Kak Naomi, nanti bisa difoto, dikirim ke WhatsApp-nya Kak Naomi atau Kak Mary atau ke Bastian. Nah, challenge yang kedua adalah seperti biasa apa kakak-kakak? Ayat Hafalan. Ada di Yesaya 26 ayat 3. Isinya, yang hatinya kau teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sekali lagi adik-adik, mulai dari alamatnya dulu nih ayatnya. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Yeay, gampang banget ya kakak-kakak. Gampang banget, pendek. Jadi pasti adik-adik dengan mudah menghafalkan. Nah, ayatnya sesuai banget dengan yang kita pelajari tadi, firman Tuhan. Biar kita adik-adik nggak selain menghafalkan, bisa merenungkan ayat firmannya juga. Nah, itu aja adik-adik.
boleh nanti direkam, di videoin dan kirim ke WhatsApp-nya kakak-kakak yang ada di sini. Oke? Semangat adik-adik, tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk mengerjakan challenge-challenge-nya. Tetap sehat dan bersemangat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.